Oke, start recording. Hai, kembali lagi dengan kita juga games. Kali ini kita bakal melanjutkan augmented reality yang angka Arabic. Jadi kita bakal langsung saja ke videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan share nantinya kepada teman-teman kalian. Dan jika kalian ingin support kita, bisa melalui Saweria ataupun Sosiabas. Linknya terdapat di deskripsi. Sekali lagi, terima kasih. Oke, di part ini kita bakal bikin script ya sekarang. Jadi kita bakal bikin generate untuk soalnya. Dan di sini kita bakal bikin folder terlebih dahulu. Klik kanan, create folder, kita kasih nama script ya. Oke. Setelah itu kita double klik masuk, klik kanan, create lagi yaitu adalah C#. Kita kasih nama control atau apa enaknya? Control. Kalau kita pakai nama game control, nanti dia bakal menjadi gigi. Jangan. Eh, control augmented ini aja ya, kita kasih nama control augmented, tapi bebas terserah kalian mau control in game ataupun yang lainnya, bebas, ataupun namanya in game juga boleh, bebas. Tunggu compile-nya selesai baru itu kita buka ya. Oke, kita buka. Jadi di sini lebih baik kalian menggunakan Microsoft Visual Studio, jangan gunakan yang di luar dari apa ya, synchronize dari Unity yang dianjurkan, yaitu ada yang lain seperti Visual Studio Code. Kalau kalian menggunakan Visual Studio Code, berarti kalian harus menambahkan library-nya sendiri, menambahkan plugin A, B, C hingga selesai hingga komplit. Jika kalian menggunakan ini apa namanya, Visual Studio yang bawaan dari Unity ataupun yang diinstal dari Unity Hub, itu langsung bisa kalian gunakan tanpa ada yang perlu diperhatikan lagi. Seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir jika ada masalah nantinya. Oke, sekarang kita bakal langsung saja ke arah bawah ini. Kita bikin void generate soal ya. Generate soal atau quest? Soal saja ya. Generate soal. Untuk generate soal, di sini kita bakal membutuhkan teks ya. Teksnya itu kita menggunakan TMP. Berarti namespace-nya adalah using TM Pro lebih tepatnya ya, sorry. TMP kebiasaan TMP Pro aku biasanya. Oke, kita menggunakan TMP Pro. Setelah itu kita kasih header. Header ini untuk membatas saja. Kalau bagian atas itu untuk apa? Biar tahu. Ini untuk soal ya. Komponen soal ada apa aja? Terus saja kita membutuhkan teks ya. Kalau TMP itu TMP underscore text deh. Oh ya benar, TMP underscore text ini adalah untuk teksnya soal, teks soal gini aja ya. Oke, teks soal. Setelah itu untuk gambar kita akses nanti juga tidak masalah, karena di sini yang kita butuhkan hanya ini dulu. Setelah itu untuk generate angka yang kita butuhkan itu ada beberapa cara. Jika kita langsung menggunakan random ring, itu ada kemungkinannya cukup banyak. Jadi dan kemungkinannya cukup random. Contoh, andai kata nanti di sini kita butuh random range antara angka 0 hingga 100 ya. Kalau 0 sampai 100, berarti kan angka yang satu digit itu hanya kemungkinannya keluar 1/10. Nah, 1/10. Kalau angka 3 digitnya, dia hanya keluar 1/10 juga. Digitnya 10/100 ya, 10%, 0 1 sampai 9 itu kan 10/100 berarti kan 1/10 ya benar. Kalau 100 kan cuma yang 3 digit cuma satu angka, 1/100 ya benar. Yang 100 berarti adalah 1/100 ya, good. Jadi seperti itu kemungkinannya cukup kecil jika kita langsung random, tapi itu lebih mudah. Kalau kita langsung random itu lebih mudah. Jadi kita contohkan di sini langsung ya. Teks soal itu kita langsung dot text sama dengan dari, nah contoh soalnya kan di sini aku sederhana langsung angka ya, jadi kita bakal langsung converter saja dari angka random ring. Kita panggil random ring bisa seharusnya ya, benar, kita panggil random ring langsung bisa. Ini untuk yang gampang-gampang tapi agak lama dapatnya. Andai kata kalian pengen varian satu angka itu lebih lama, 0, 0, sampai 100. Maksimal inklusif itu dia tidak bakal include. Jadi kita perlu menggunakan 101.
Oke, 101. Jadi nanti yang bakal tuh max eksklusif, tadi kok inklusif. Max eksklusif berarti yang terakhir itu tidak bakal kepanggil. Contoh 0 sampai 101 yang kepanggil antara hanya 0 sampai 100 seperti itu. Oke. Setelah ini kita tambahkan dot toString. Kenapa kita perlu toString? Itu untuk merubah ini adalah integer. Random range-nya adalah integer, kita ubah ke arah toString seperti itu. Kalau seperti ini nggak bisa, kita perlu menambahkan sebuah variabel terlebih dahulu. Di atas nantinya kita seperti ini bisa seharusnya karena langsung random range dari integer langsung kita ubah string. Ini yang full random, tapi jika kalian pingin dengan spesifik angka, kalian pingin bikin sendiri, kita bisa menggunakan array. Oke, kita bakal bikin di atas saja. Public integer ya, kita bakal menggunakan integer aja, bilangan bulat ya nanti yang ditampilkan soalnya. Oke, array ini adalah kita kasih nama kumpulan angka soal. Nggak apa pakai bahasa Indonesia. Kumpulan angka soal. Oke. Jadi untuk kumpulan angka soal kita bakal kembali ke arah Unity. Ke arah script ya belum kita bikin ya foldernya. Klik kanan, create empty script. Untuk meletakkan scriptnya kita clear terlebih dahulu ataupun reset ya karena posisinya masih acak. Kita drag script kita. Oke, sudah masuk. Langsung saja ya, ini TMP kita isi background yaitu adalah soal ini image kanan kirinya, ini teks TMP untuk sama dengan ya, ini aku rename deh sama dengan. Oke. Sama dengan berarti ini adalah angka soal, kita drag angka soal, sudah masuk. Setelah itu kita ke arah script. Nah, untuk kumpulan angka soal itu bisa kita bikin, andai kata kita pinginnya hanya 15 angka yang kita acak. Oke, 15. Isinya angkanya berapa aja? Contoh 0, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berikutnya adalah 10, berikutnya bisa 20, berikutnya adalah 30, 40, 50. Nah, kayak gitu. Kita bisa bikin secara spesifik biar dia tidak terlalu banyak mengeluarkan dua angka. Jadi ini ada, kita bikin 20 deh. Kita bikin 20 biar 10 angka 1 digit, 10 angka 2 digit. Mungkin 100 bawah deh. 100 bawah juga tidak masalah, berarti kita perlu dua gambar karena kita sudah dua gambar, nanti dua gambar diaktifkan. Contoh ini adalah 1 terus 0, itu dua gambar sudah diaktifkan. Untuk angka terakhir bakal kita aktifkan di panel hasilnya seperti itu. Ini contoh 10, 20, 30, 40, 50. Ini adalah 60. Kalau mau langsung geser ke bawah itu pakai tab ya. Tab di keyboard kalian. 60, 70, 80, 90. Seperti ini juga bisa. Nanti yang diacak dari elemen array ini. Jika kalian ingin lebih spesifik mungkin bisa 10, 15, 20, 30, 33, 44. Terserah kalian. Aku bakal bikin seperti ini contohnya. Bilangan jangan deh. 10, 20, kita bikin loncatan ya. Ini anggap andai kata berapa enaknya? 22, 10, 22, 30, 41, 50, 6, 6, 70, 8, 87, oke, 99, 100. Nice. Ini angka yang kita setting sendiri secara manual. Jadi angka yang bakal kita munculkan itu lebih spesifik daripada kita random. Dua digitnya lebih banyak, dua digitnya seperti itu. Jadi dua digitnya dimulai dari angka 10, 11, 12, 13, 14 dan seterusnya. Itu lebih sulit untuk mengeluarkan digit angka 1 dan digit angka 3-nya seperti itu. Jadi terserah kalian mau menggunakannya mana. Aku bakal kasih contoh yang menggunakan integer aja karena biar lebih enak gitu menyusun angka yang untuk soal seperti itu, oke? Jadi di sini tinggal kita ganti yaitu adalah kumpulan soal angka soal array. Nah, sama array-nya itu tadi gunakan random range. Random range sama tuh. Buka kurung tutup kurung 0, dan ini kita harus akses dari banyaknya ataupun total angka yang kita bikin yaitu dari kumpulan angka soal dot length. Nah, ini nggak bisa karena dia adalah integer. Tentu saja sama seperti sebelumnya kita perlu toString buka kurung tutup titik koma. Udah. Ini adalah generate angka. Nice. Generate angka ataupun generate soal aja deh. Generate soal.
Udah, ya benar generate angka ya, generate angka. Generate angkanya udah ditampilkan di teks. Setelah itu kita bisa langsung jalankan aja nih, generate soal. Kurung tutup kurung titik koma. Setelah itu kita kembali ke arah Unity. Jadi di sini sudah nol semua ya. Bentar, kamera sudah aku matikan ya. Udah. Karena Unity tidak bisa bekerja secara paralel ya. Kamera sedang dipakai untuk OBS perekaman ini atau lagi untuk Unity-nya. Jadi kita langsung saja apply. Oke, di sini sudah random angka 1. Untuk gambarnya kita bikin mati semua dulu di awal ya. Kita unplay. Kita masuk ke arah background, ke arah soal. Ini kan ada 2 angka, berarti kan 2 digit angka yang bakal ditunjukkan dan kita matikan semua. Dan nanti andai kata 100 itu angka yang terakhir bakal ditampilkan di panelnya. Di panel hasilnya seperti itu, oke? Sudah kita matikan semua. Kita apply. Tadi kita dapat randoman angka 1. Angka 6 seperti yang ada di sini tuh 1 digit semua. Setelah itu 10, 22, 30. Kita unplay lagi. Kita apply. Seperti itu ya untuk melakukan refresh-nya karena kita belum bisa menjawabnya. Jika jawabannya telah benar, dia bakal langsung generate soal yang lain. Ini hoki, dia dapat angka 0, kita unplay lagi deh. Biar kita mendapatkan angka yang berbeda. Siapa tahu kita bisa mendapatkan 2 digit ataupun bahkan 3 digit. Karena dari tadi kita baru 1 digit ya. Ini antara 1 digit dan 2 digit itu emang 50%. Jadi ya kadang bisa 1 digit ataupun 2 digit. Kita coba lagi, unplay dan kita play lagi. 2 digit. Nah, dapat ya, 87. Sesuai dengan database yang kita setting di sini angkanya. Jadi jika kalian ingin ada 30 angka, silakan. Mau ada 50 angka, silakan. Bebas. Kalau kalian tidak mau setting database yang secara manual, kalian bisa menggunakan di menit-menit awal, yaitu adalah langsung random range dari 0 sampai ke arah 101. Seperti itu, bebas. Oke, kelihatannya cukup sampai sini ya. Cukup mudah emang untuk bagian awal ini, karena kita hanya perlu random angka. Jadi ada 2 variasi ya caranya. Setelah itu kita bakal lanjutkan untuk sistem jawab. Karena kita harus melakukan cek ya. Kita jawab. Kita cek angka pertama apakah sudah sama atau belum, dan berikutnya adalah angka keduanya. Seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa.